ibadah, doa-doa kita, dan kita mau bawa yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa yang ajaib, yang selalu dan akan selalu dipuji-puji, ditinggikan, dan dimuliakan. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang saat ini yang sedang menyaksikan dan ikut di dalam doa, baik jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, kiranya Tuhan lawat campur tangan Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita siapkan akan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan kita. Dan kita akan awali terlebih dahulu di dalam doa. Kita mau tundukkan kepala dan kita mau lipat tangan kita. Nanti Glory berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ingin memulai ibadah malam hari ini. Pimpin kami dan berikan kami kekuatan juga perlindungan saat memulai sampai selesai nanti. Kami ingin memulaikan ibadah dan memuji Tuhan untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Kita sama naikkan pujian. Bapakku ajaib, segala rancangan. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kurindukan, seluruh kehendak-Mu terjadilah. Bapakku ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu, ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu, ajar ku berharap hanya padamu.
Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu. Kemuliaan bagi-Mu,
perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, mulia. Amen. Amen. Ajaib, ajaib Engkau. Allah yang berkenan. Terima kasih Tuhan. Glory, 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 glory. Ya Bapa, Glory, 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 glory. terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Mulia. Yesus. Yesus. Glory, glory, glory. Kami bersyukur Glory, 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 glory. Yesus. Glory, glory, glory. Glory. Hallelujah. Dia adalah Bapa yang setia di setiap waktu. Dia selalu ada dalam hidup kita. Ajaib Amen. dan patutlah kita bersyukur sebab kehadirannya membuat dan membukakan menjadi baik bagi setiap kita. Haleluya. Kita dengan pujian semusik berlalu. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim
musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Sungguh ku bersyukur. Benar ya Tuhan, betapa besar, luas, panjang, dan Amin. tinggi kasih setia-Mu dalam hidup kami, dan tak pernah habis, tak akan pernah lengkang oleh musim apapun. Betapa Engkau ajaib, luar biasa. Kami bersyukur buat segala sesuatunya yang Tuhan percayakan atas setiap hidup kami. Dan sampai detik malam hari ini, kami boleh menikmati kemurahan-Mu, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Glory, glory, Syukur dan glory pujian bagi kami kepada Engkau, Allah yang kuasa, Allah yang berdaulat dalam setiap hidup kami. Kuduskanlah dan layakkan setiap kami. Kiranya Engkau disanjung di tempat maha kudus-Mu, dan Engkau disenangkan dengan setiap penyembahan dan pujian kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saatnya kami sebentar kita muliakan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kekuatan dalam setiap hidup kami. Biarlah Engkau terus Terima kasih, berbicara bagi Tuhan. setiap kami, dan ajar kami untuk tetap hidup seturut daripada kebenaran-kebenaran Allah. Terpujilah nama-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, penuh dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan, Salam. Selamat malam jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada,
yang malam hari ini ikut melihat, bahkan ikut bersama-sama ibadah doa malam. Kiranya Bapak Ibu diberkati. Saya salam, saya sapa yang ada di Jakarta, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jambi, yang di Singapura yang mengikuti, yang di Hong Kong yang juga mengikuti, di Kalimantan ada jemaat-jemaat Tuhan yang di Salatiga, yang di Karanglo, di Perumahan Manunggal 2, Pabelan Makmur, di Manunggal 1, atau dimanapun berada yang hari ini boleh ibadah bersama. Yang di Semarang, mari kita bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan kita boleh ada saat malam hari ini. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-7. Ayat yang tidak asing bagi kita, tetapi ada makna yang indah yang Tuhan ungkapkan untuk kita belajar bersama-sama. 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-7. Saya akan beri tema firman Tuhan malam hari ini, hidup dalam caranya Tuhan, ya. Hidup dalam cara Tuhan. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan buat kita sekalian. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah cerita perihal Nabi Elia yang berada di tepi sungai Kerit, dan perihal Nabi Elia dipelihara oleh seorang ibu janda yang ada di Sarfat. Elia hidup pada zaman Raja Ahab memerintah. Seorang raja Israel yang mendukakan hati Allah karena melakukan hal yang jahat di mata Allah. Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat 30 dan ayat 31. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi atau apa yang dilakukan oleh Raja Ahab ini menjadi teladan bagi rakyat Israel, dan akhirnya berimbas kepada teguran dan hukuman Allah kepada mereka. Sehingga di dalam pasal 17 ayat yang pertama, Alkitab menyatakan begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Jadi apa yang dilakukan Raja Ahab, kejahatan terhadap Tuhan, ini berimbas kepada rakyat Israel, kepada orang banyak. Kalau kita refleksikan pembelajaran yang pertama dalam hidup kita, seorang pemimpin, seorang imam, kepala bagi keluarganya, itu tidak saja hidup bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi orang yang dipimpinnya. Tatkala dia melakukan kesalahan, dampaknya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga berlaku bagi orang-orang yang ada di bawahnya, yang ada dalam kepemimpinannya. Oleh sebab itu pembelajarannya bagi kita, berhati-hatilah bertindak, berhati-hatilah berlaku, berhati-hatilah berkata-kata, agar tetap berdampak bagi orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, tetapi bersyukur Elia sebagai seorang hamba Tuhan yang tetap berpegang kepada kebenaran dan ketaatan kepada Allah, masih hidup di dalam pemeliharaan Allah. Di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kekeringan, tidak ada embun, tidak ada hujan, Elia hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga Tuhan selalu membuka jalan.
Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana cara Tuhan memelihara Elia. Dan kiranya ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Kita akan perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayatnya pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-2 dan ayat yang ke-3. Dikatakan seperti ini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Yang pertama, bagaimana cara Allah memelihara Nabi Elia? Elia diperintahkan oleh Tuhan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Bapak Ibu Saudara, sungai itu mungkin bukan sungai yang punya debit air yang besar. Tetapi Alkitab katakan kalau Elia berada di tepi sungai Kerit, maka Elia bisa minum dari air yang mengalir di sungai itu. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara bagaimana Allah memelihara hambanya melalui sumber natural, melalui sumber alamiah. Saya katakan tadi sebuah sungai yang tidak besar dibandingkan dengan sungai Yordan. Sungai Kerit sungai yang jauh lebih kecil. Debit airnya kecil. Tetapi atas kehendak Tuhan justru menjadi jalan kehidupan bagi Nabi Elia. Kalau kita refleksikan dalam hidup kita, refleksi yang kedua dari pembelajaran malam hari ini Bapak Ibu. Hari-hari ini mungkin Tuhan izinkan keadaan berat dan sukar menimpa kita. Hari-hari ini mungkin sumber pendapatan, sumber ekonomi yang menjadi penopang kehidupan kita bagaikan sungai Kerit yang kecil. Mungkin tidak seperti bulan-bulan yang lalu. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Karena memang faktanya situasi, kondisi, keadaan, adanya pandemi corona ini meluluh lantakan kehidupan manusia dimanapun berada. Tetapi kalau itu sudah Tuhan tetapkan dan Tuhan izinkan dan Tuhan buka jalan, maka yang kecil pun mampu menghidupi, yang kecil pun mampu Tuhan pakai untuk memelihara kehidupan kita. Dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa bersama Tuhan yang sedikit, bersama Tuhan yang kecil mampu Dia pakai untuk mencukupkan kebutuhan saudara dan saya. Yang terpenting bukan kecil dan besarnya, yang terpenting pembelajarannya adalah ketaatan kita di hadapan Tuhan. Amin. Ketaatan kita di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 dikatakan begini. Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-25. Saya bacakan buat kita. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Saya garis bawahi kata sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ini kisah tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir. Didapatilah tatkala mereka berangkat, sudah menyeberang dari Laut Tebrau, mereka pergi ke padang gurun Sur. 3 hari lamanya di dalam perjalanan di padang gurun, mereka tidak mendapatkan air. Sementara bekal yang mereka bawa dari Mesir sudahlah habis untuk minum selama perjalanan. Alhasil mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai berseru, mereka meminta air kepada Musa. Tetapi
Apa daya, memang di padang gurun mereka tidak temukan air, mereka tidak dapatkan air. Sehingga selama 3 hari dalam perjalanan sampailah mereka ke sebuah mata air yang disebut dengan mata air Mara. Dan di sanalah mata air itu rasanya pahit tatkala mereka mulai berusaha meminumnya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayat yang kita baca tadi, Musa mulai berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan, dikatakan di sana apa? Sepotong kayu. Sepotong kayu. Berapa besar sih sepotong kayu? Ini bukan sebatang kayu. Bukan kayu yang besar, bukan sepotong atau sebatang pohon, bukan. Sepotong kayu. Dan Tuhan kehendaki supaya Musa melemparkan sepotong kayu itu ke mata air yang pahit itu. Sepotong kayu hanya kecil. Bisa jadi segenggaman tangan Musa. Tetapi justru melalui potong kayu yang kecil itu menjadi jalan untuk bangsa Israel bisa terpelihara, menikmati, minum sepuasnya. Ini ilustrasi, ini pembelajaran. Jadi Tuhan bisa pakai seberapapun, dengan cara apapun untuk memelihara umat-umatnya di dalam segala situasi yang terjadi hari-hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke kisah Elia tadi. Tuhan mampu memelihara dengan cara alamiah, ya, secara alamiah. Yang kedua, kita baca kembali ke 1 Raja-Raja tadi, pasalnya yang ke-17. Sekarang kita baca ayat yang keempat bagian B, kemudian sampai ayat yang ke-6. Dikatakan begini, dan burung-burung gagak, perhatikan, telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Poin yang kedua, bagaimana cara Tuhan memelihara Nabi Elia di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah tidak ada embun, di tengah-tengah situasi yang sulit dalam hidupnya. Yang kedua, Tuhan perintahkan burung gagak memberi makan. Kalau aliran air sungai Kerit, saya sampaikan itu adalah pemeliharaan secara natural, secara alamiah. Tetapi kalau burung gagak yang diperintahkan untuk memberi makan manusia, itu kira-kira hal yang mustahil. Itu kira-kira hal yang tidak mungkin secara logika manusia. Waktunya pagi dan petang. Membawa roti dan membawa daging. Kalau bicara soal kebetulan hanya sekali. Yang dibawa paling roti atau yang dibawa paling daging. Tapi ini rutin. Pagi, sore, roti dan daging senantiasa dikirim Tuhan melalui burung gagak. Ini maknanya apa? Inilah cara Tuhan memelihara Elia dengan cara-cara supranatural. Ya. Jadi lewat sumber supranatural. Bapak Ibu Saudara, burung gagak itu burung yang tidak diminati untuk dipelihara. Sudah suaranya tidak merdu, bulunya juga tidak warna-warni, saya rasa juga tidak indah. Burung gagak seringkali kalau di Jawa itu dilambangkan dengan
dihubungkan dengan lambang kematian, lambang malapetaka, ada suasana mistis di sana, sihir di sana. Ini kalau di Jawa. Rasanya tidak mungkin. Tapi justru yang tidak mungkin itulah yang Tuhan lakukan, yang Tuhan pakai. Kalau kita refleksikan dalam hidup kita, refleksi yang ketiga. Acap kali jalan Tuhan itu tidak pernah bisa kita duga. Amin. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah kita duga. Hal-hal yang rasanya tidak mungkin menjadi mungkin. Hal-hal yang rasanya di luar pemikiran kita, justru Tuhan mampu lakukan di dalam hidup kita. Di dalam Tuhan kematian bisa menjadi kehidupan. Di dalam Tuhan kutuk bisa diubah menjadi berkat. Di dalam Tuhan yang pahit bisa diubah menjadi manis. Di dalam Tuhan hal-hal supranatural pun bisa Allah lakukan. Hal yang tidak pernah kita lihat, hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah muncul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, bagi setiap orang yang taat kepada Dia. Amin. Tuhan bisa kerjakan dengan cara-cara supranatural pemeliharaannya. Dan itulah yang terjadi bagi Nabi Elia. Bapak Ibu Saudara, rupanya kehidupan Elia tidak berhenti sampai peristiwa bagaimana dia disuruh Tuhan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Karena ada saatnya sumber natural itu pun akan habis. Ya. Lenyap. Karena debit air yang kecil lama-lama semakin habis. Tapi Tuhan tidak kurang cara untuk memelihara. Ya, tidak kurang cara untuk memelihara. Sampai akhirnya ayat 7 ayat yang kita baca pertama tadi. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi apa? Kering. Yang diandalkan Elia untuk bertahan hidup. Yang diandalkan Elia untuk bisa menikmati roti dan daging dari burung gagak pun akhirnya terhenti sudah. Bapak Ibu Saudara, tapi apakah kehidupan berhenti sampai di situ? Tidak. Pembelajarannya apa? Ada kalanya sumber natural kita diizinkan untuk mengalami kekeringan. Ada kalanya apa yang kita andalkan bisa jadi hilang di tengah jalan. Ada kalanya mata pencarian kita menjadi sulit. Ada kalanya kenyamanan hidup kita mulai terusik. Ada kalanya sumber pendapatan kita song. Tapi hidup tidak harus berhenti di situ. Saya mau sampaikan bahwa Tuhan masih punya banyak cara untuk memelihara. Amin. Tuhan masih punya banyak jalan untuk dibuka. Tuhan masih punya banyak akses untuk disambungkan dalam hidup kita. Tuhan masih banyak pintu untuk Dia bukakan bagi saudara dan saya. Dan apa yang terjadi? Kita lanjutkan pembacaan ayat kita di dalam 1 Raja-Raja pasal 17. Sekarang kita baca ayatnya yang ke-8 dan seterusnya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah, saya garis bawahi kata aku telah, memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Amin. Pertanyaannya, kenapa Tuhan pelihara Elia di satu desa, satu tempat yang namanya Sarfat di daerah Sidon melalui seorang janda yang punya seorang anak wanita? Dan janda itu pun bukan janda yang kaya raya. Janda itu pun janda miskin. Karena Bapak Ibu perhatikan di ayat-ayat di bawahnya, janda itu sedang mencari kayu bakar untuk membuat roti. Dan dia hanya punya segenggam
tepung dan sedikit minyak dibuli-buli untuk membuat roti. Habis itu dia sudah tidak ada lagi bahan-bahan makanan untuk hidup mereka, untuk bertahan hidup. Kenapa Tuhan izinkan Elia dipelihara oleh seorang janda yang miskin? Kenapa bukan keluarga yang kaya raya? Justru janda yang tidak punya harapan hidup lagi. Bapak Ibu Saudara, begitu banyak pertanyaan mungkin muncul di benak kita sehubungan dengan cara Tuhan menolong. Ya. Ini gimana sih Tuhan ini? Gitu. Tetapi ada pembelajaran yang indah di sana. Refleksi yang kelima, pembelajaran yang kelima. Dalam setiap kondisi dan keadaan kita, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan bisa perintahkan siapapun untuk menolong saudara dan saya. Tuhan punya cara, Tuhan punya kuasa dan otoritas, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan itu bertindak tidak semata-mata supaya kita berhasil, supaya kita terpelihara, tetapi tindakan Tuhan itu tentu ada pelajaran-pelajaran iman, ada keteladanan-keteladanan hidup. Pembelajarannya apa? Seringkali yang kita pandang hina, seringkali yang kita pandang rendah, justru bisa Tuhan pakai untuk menyadarkan kita agar kita tidak berprasangka buruk terhadapnya. Agar kita tidak mengandalkan manusiawi kita. Agar kita mengandalkan Tuhan semata, bukan mengandalkan manusia. Melalui kita, kebutuhan dan pergumulan kita pun Tuhan ingin agar orang lain juga bisa memperoleh berkat dan mujizat-mujizatnya. Dan luar biasa cara Tuhan itu. Tidak mampu, seringkali tidak bisa kita prediksi. Amin. Mari, biar melalui pembelajaran malam hari ini di tengah-tengah situasi yang kita alami hari-hari ini, yakin dan percaya. Kanan kiri mungkin sudah mulai tertutup. Depan belakang sudah mulai tertutup. Rasanya tidak ada lagi jalan keluar. Rasanya tidak ada lagi harapan untuk kita menikmati, mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan. Atau bisa jadi bukan hanya bicara soal keperluan dan kebutuhan, tapi bicara soal pergumulan dan beban hidup. Tidak ada lagi jalan keluar. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, kita diingatkan. Tuhan punya banyak cara. Situasi bisa saja berubah. Keadaan kita bisa saja berubah. Kenyamanan saudara dan saya bisa saja terusik. Pendapatan bisa saja berubah begitu drastis. Namun satu yang Tuhan ingatkan agar kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena Dia punya banyak cara untuk menolong kita. Dia Bapa yang setia, Dia Allah yang mulia. Di saat Tuhan izinkan sungai itu menjadi kering, di saat Tuhan izinkan burung gagak tidak lagi mengirim roti dan daging, di saat yang berat sekalipun, Tuhan masih sediakan seorang janda Sarfat untuk memelihara Elia. Dan di saat banyak yang tertutup dalam hidup kita, Tuhan masih buka jalan supaya kita terpelihara sempurna dalam hidup kita. Milikilah iman yang sejati. Percayalah bahwa ada perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang Tuhan sediakan dalam kehidupan orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita nyanyikan satu pujian, kita menyembah Tuhan, kita akan berdoa untuk pergumulan kita, pergumulan saudara, pergumulan jemaat-jemaat Tuhan, dan kerinduan-kerinduan kita bawa di hadapan Tuhan. Tetapi yang terpenting bukan masalah doanya, yang terpenting adalah penyembahan kita, mazmur kita, hati kita yang kita angkat di hadapan Tuhan supaya berkenan kepada Tuhan. Bahkan tanpa kita ungkapkan di hadapan Tuhan sekalipun, Dia tahu persis apa yang malam ini menjadi pergumulan kita. Dan Dia pasti mengerjakan
dia pasti menjawab, dia sedang melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Karena dia tahu isi hati saudara dan saya. Amin.